A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan melanjutkan dalam terjemahan kitab Qurratul Uyun dalam anjuran-anjuran menikah. Diriwayatkan bahwa ada seorang ahli ibadah yang selalu berbuat baik kepada istrinya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini berlangsung sampai istrinya wafat. Suatu hari ia ditawari untuk menikah, maka ia pun menolak dan berkata, "Hidup sendiri lebih menenangkan hatiku dan bisa lebih fokus menggapai cita-citaku." Dan ia berkata setelah 1 minggu istrinya meninggal. Adalah seolah-olah pintu langit terbuka dan turunlah beberapa orang laki-laki berjalan-jalan di angkasa berbaris-baris beriringan, yang satu di belakang yang lain. Ketika ada salah seorang yang turun menghampiri saya, maka disusul dari belakangnya oleh yang lain. Kemudian ia berkata kepada orang yang ada di belakangnya, "Inilah orang yang tercela itu." Yang lain menjawab, "Iya, benar." Yang ketiga juga menjawab seperti itu. Yang keempat juga menjawab, "Ya, benar apa yang kamu katakan." Maka saya merasa takut dan tak berani bertanya kepada mereka. Sehingga saya bertamu dengan yang lain lagi. Dia adalah anak muda belia, sehingga saya berani bertanya. Saya bertanya, "Hai pemuda, siapakah orang yang dikatakan sangat tercela yang diisyaratkan oleh mereka itu?" Pemuda itu pun menjawab, "Anda sendiri." Saya penasaran dan bertanya lagi, "Kenapa begitu?" Pemuda itu menjawab, "Kami diperintahkan untuk mengangkat amal Tuhan bersama amal para pejuang yang menegakkan agama Allah SWT atau yang syahid. Dan setelah lewat seminggu ini, kami diperintahkan untuk melepas dan meletakkan amal Tuhan bersama amal-amal orang-orang yang masih tertinggal. Dan saya tidak tahu apa yang baru Anda perbuat." Setelah itu keesokan harinya, ahli ibadah itu berkata kepada teman-temannya, "Nikahkanlah aku." Maka setelah itu ia tidak lepas dari layanan 2 atau 3 orang istri. Peringatan. Imam Qurtubi di dalam kitab nikah yang merupakan syarah dari kitab nikah karangan Imam Muslim berkata, keterangan yang menunjukkan tentang keutamaan nikah terdapat dalam beberapa hadis. Ini merupakan salah satu dari 2 pendapat. Pendapat tersebut disampaikan pada masa di mana masih banyak wanita yang mampu membantu suaminya dalam masalah agama dan dunia, serta mampu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Adapun pada masa sekarang, maka sudah sepantasnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua godaan setan dan wanita. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Sesungguhnya sekarang ini membujang dan menyendiri atau sebatang kara telah halal. Bahkan sudah nyata sekali alasan untuk lari dari wanita. Tiada daya dan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas pertolongannya. Di dalam kitab Awarifi Ma'arif keterangan Asy-Syahrawardi terdapat keterangan atas kehalalan membujang atau menyendiri, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku datang suatu masa di mana orang tidak akan dapat menyelamatkan agamanya kecuali orang-orang yang berpindah dari satu sisi ke sisi yang lainnya."